Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kenapa sih penyakit asam lambung saya tidak kunjung sembuh. Mungkin saya sudah buat 2 video sebelumnya, tapi saya akan buat lagi di sini. Ada sisi lain, sisi penting yang belum saya bahas di video saya sebelumnya ya, mengenai kenapa asam lambung saya tidak kunjung sembuh. Nah, jadi selain menerapkan 3P yang sering kita dengar, pola makan sehat, pola pikir sehat, dan pola hidup yang sehat ya. Jadi saya pun tekankan kepada teman-teman, banyak dari teman-teman mengaku saya ini sudah menjalankan 3P. Ya, tapi ternyata pada saat diteliti, ditanya-tanya, pada dasarnya teman-teman belum menerapkan 3P dengan baik. Ya, contohnya pola makan. Mungkin kita merasa pola makan saya sudah baik, tapi kadang-kadang masih salah. Dari kombinasi makanan, dari porsi makanan. Dan pada dasarnya kita mengetahui yang baik untuk tubuh kita itu dengan pengalaman kita sendiri. Ya, jadi karena apa? Karena setiap makanan itu, khususnya sayur dan buah ya, itu tidak semua itu cocok, tidak semua itu sama. Ya, jadi contohnya ada yang cocok mengkonsumsi semangka, ada yang tidak cocok mengkonsumsi semangka. Malahan ada yang makan semangka lambungnya enak atau dingin. Tapi kebalikannya, saya pribadi kalau makan semangka kadang-kadang perut tidak enak, bukan berarti kambuh ya, tapi rasanya tidak enak. Tapi bagi sebagian teman-teman, ada yang pada saat makan semangka, asam lambungnya enak. Nah, jadi intinya sayur dan buah itu memang pada dasarnya cocok-cocokan. Ya, jadi hanya diri kita sendiri yang tahu dengan pengalaman. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu bingung. Teman-teman coba aja. Kalau memang tidak cocok sayur, misalkan daun singkong, ya jangan dikonsumsi lagi. Ya, tapi ada pantangan-pantangan yang memang bisa dibilang pantangan mutlak. Ya, pantangan mutlak itu contohnya santan. Ya, itu udah pantangan mutlak. Mie instan, makanan pedas, terus goreng-gorengan itu udah pantangan mutlak. Ya, kopi itu pun udah pantangan mutlak. Daging sapi, daging yang susah dicerna. Ya, minuman-minuman bersoda, beralkohol itu udah pantangan mutlak. Tapi sayur buah itu saya tidak bisa buat mendetail sayur apa yang boleh, buah apa yang boleh, saya tidak bisa buat mendetail itu karena itu cocok-cocokan ya. Termasuk pun susu beruang itu pada umumnya cocok, tapi ada sebagian pun yang tidak cocok. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk sayur dan buah bisa teman-teman rasakan di tubuh teman-teman sendiri ya. Terus kita kembali ke bagaimana, kenapa asam lambung saya tidak kunjung sembuh ya. Selain pola makan tadi yang masih sering kita langgar, pola hidup. Jadi pola hidup itu yang teman-teman mungkin abai, tidur cukup ya. Jadi sangat dianjurkan tidur itu, kalau saya pribadi anjurkan ya, maksimal tuh jam 10 malam. Ya, maksimal jam 10 malam, sebisa mungkin jam 9 malam kita sudah tidur. Nah, terkena sinar matahari pagi, olahraga pun banyak yang belum diterapkan oleh teman-teman. Teman-teman mungkin berpatokan hanya kepada apa? Kepada pola makan. Padahal tidak pernah olahraga, tidak kena sinar matahari, habis makan langsung berbaring, itu pun salah satu pola hidup ya. Terus tidak gerak atau kerjaannya baring-baring aja di kasur, itu pun salah satu bentuk apa? Pola hidup yang belum dijalankan dengan baik. Nah, yang paling penting juga pola pikir. Banyak teman-teman, saya pola makannya sudah bagus. Pada saat ditanya apakah masih cemas, apakah masih memikirkan sesuatu hal yang tidak masih. Nah, itu pun salah satu kenapa teman-teman tidak sembuh, tidak bisa mengendalikan emosi, karena emosi pun salah satu yang membuat asam lambung kita naik, dan itu bisa menaik dengan mendadak. Sekali kita emosi, itu asam lambung bisa naik. Bukan hanya asam lambung, tekanan darah pun otomatis naik. Nah, ada satu hal penting lagi yang belum saya bahas, kenapa asam lambung saya tidak kunjung sembuh, adalah ketidakyakinan dengan pengobatan ya. Saya tidak anjurkan teman-teman untuk memakai berbagai macam jenis herbal ya. Saya tidak anjurkan seperti itu dengan waktu yang berbarengan. Tapi teman-teman bisa coba 2 atau 3 jenis. Misalkan arang aktif ini ya. Misalkan dengan arang aktif, saya anjurkan metode yang baik ini untuk GERD ya. Ini arang aktif. Untuk GERD itu yang merasakan dada panas, sesak nafas, ulu hati panas, atau heartburn, itu sebenarnya dalam 2 minggu udah bisa hilang ya. Hanya dengan konsumsi arang aktif sehari 2-3 kali, dan juga perasan jeruk lemon atau jeruk nipis dengan madu. Nah, saya garis bawahi perasan jeruk lemon dan madu ya. Kebanyakan dari teman-teman masih rasa takut, karena mungkin teman-teman mendengar bahwa wah, jeruk nipis itu karena asam nggak boleh ya. Padahal saya sudah jelaskan
Walaupun jeruk lemon dan jeruk nipis itu rasanya asam, tapi sifatnya basa. Ya, jadi yang disebut asam lambung itu, asam itu bukan dalam bentuk rasa, tapi sifatnya pada saat di lambung itu asam. Nah, seperti itu. Nah, jeruk nipis ini pada dasarnya menetralisir asam lambung, ya. Tapi harus butuh keyakinan. Kalau kita karena rasanya asam saya jadi takut, ya akhirnya akan terjadi betulan, harus yakin. Nah, arang aktif juga sama ya. Karena mungkin bentuknya hitam, teman-teman ragu, jangan-jangan mengendap di ginjal. Itu pikiran picik sebenarnya. Teman-teman selama ini minum kopi, minum soda, minum minuman sirup, itu tidak pernah memikirkan ginjal. Ya, pada saat udah kena lambung banyak yang dipikir. Padahal saya sudah jelaskan di banyak video, para ahli sudah mengatakan arang aktif itu tidak di metabolisme. Arang aktif itu tidak akan membebani ginjal karena akan keluar melalui feses. Ada yang bilang juga nanti kena paru-paru. Maaf, arang aktif itu bukan dihirup tapi diminum. Jadi nggak akan ada hubungannya dengan paru-paru. Malahan bisa menyembuhkan juga sakit flek paru atau bronkitis, TBC, asma, itu bisa disembuhkan dengan arang aktif. Jadi teman-teman misalkan yang sedang mengkonsumsi kunyit, misalkan sakit lambung, jalani itu. Bisa dengan kunyit, bisa dengan herbal lainnya, 2 atau 3 macam dipadukan. Itu jalani itu, tekuni itu. Ya, jangan kok ini jangan-jangan manjur atau tidak. Harus yakin dengan metode kita. Dan satu lagi teman yang mungkin jarang saya sampaikan juga, saya tekankan, refleksi ya. Jadi bagi teman-teman itu bisa bantu dengan refleksi ya. Mungkin nanti saya akan bikin tutorial mengenai refleksi karena mungkin teman-teman belum ada yang paham ya. Jadi pada dasarnya refleksi itu bisa dipelajari ya. Jadi kita ini bisa jadi ahli refleksi sebenarnya. Mungkin tidak seahli tukang-tukang refleksi yang profesional, tapi minimal untuk mengobati saudara kita atau untuk diri sendiri itu bisa. Nanti saya akan bikin tutorialnya karena refleksi itu kan terutama refleksi telapak kaki itu berhubungan dengan saraf ya, berhubungan dengan organ tubuh yang lain. Jadi misalkan kita pencet saraf lambung, itu akan langsung berhubungan dengan lambung. Dan misalkan anxiety, ya itu saraf lambungnya sama adrenalinnya itu dipencet, itu akan langsung rileks saat itu juga. Ya, jadi bagi teman-teman mohon ditunggu, nanti saya akan buat tutorial mengenai refleksi supaya untuk membantu penyembuhan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bingung, kok saya tidak pernah menganjurkan medis. Saya bukan berarti anti medis ya. Bagi teman-teman medis itu penting ya. Misalkan kita mau seperti COVID seperti ini, kita vaksin, itu pasti kita menggunakan medis. Kalau pada saat kita sesak napas yang tidak tertahankan, jangan tunda-tunda, kita cepat ke medis atau ke UGD. Pendarahan pun kita langsung harus cepat-cepat ke UGD. Untuk check up kesehatan, jangan ragu, kita pun ke rumah sakit. Nah, tapi yang saya memang kurang setuju adalah metode dengan obat. Jadi obat kimia ini ya, saya tidak sebut obat dokter, obat kimia ya. Jadi pada dasarnya obat itu tidak menyembuhkan ya. Jadi obat itu hanya menghilangkan rasanya, rasa sakit atau rasa ngilu ya. Jadi tidak pernah, contoh kita minum obat asam lambung. Obat asam lambung itu pada dasarnya ini pun sudah dibahas beberapa dokter di YouTube ya. Jadi obat lambung itu, saya tidak akan sebut mereknya, pada dasarnya hanya menetralisir asam lambung pada saat itu aja, pada saat kita minum. Nah, tapi tidak betul-betul menyembuhkan sakit lambung ya. Nah, beda dengan herbal. Kalau kunyit itu kalau diteliti itu banyak sekali fungsinya untuk luka lambung. Ya, arang aktif pun sama, kalau diteliti banyak fungsi menyerap asam lambung, menyembuhkan luka lambung. Tapi kalau di dalam ilmu kedokteran, suatu tumbuhan atau suatu herbal itu diakui untuk sebagai pengobatan itu butuh penelitian bertahun-tahun ya. Sedangkan contohnya penggunaan kunyit itu sudah dipraktekkan, itu sudah dari mungkin nenek moyang kita, tapi jarang diterapkan di dalam ilmu kedokteran. Mungkin ada 1-2 tapi jarang. Sekali lagi saya tidak anti pengobatan medis, itu bisa membantu pun teman-teman. Bisa dibilang obat kimia itu adalah pada saat terdesak saja ya. Terdesak saja, misalkan teman-teman betul-betul sudah kalut, itu bisa dilakukan, tapi jangan dikit-dikit, pusing dikit obat, asam lambung naik dikit obat. Itu tidak baik untuk kesehatan teman-teman. Pada dasar dokter yang baik pun pasti tidak akan pernah menganjurkan kita untuk mengkonsumsi obat kimia itu secara menahun ya, karena itu bisa merusak organ tubuh lainnya. Jadi untuk teman-teman saya motivasi, harus yakin dengan penyembuhan. Kalau kita minum arang aktif, harus yakin dengan arang aktif. Saya pribadi dan banyak teman-teman yang lain sembuh total itu karena yakin. Malahan saya kalau di video saya sebelumnya saya bahas mengenai bawang putih ya, karena memang saya yakin, saya udah pelajari teorinya, bawang putih itu bisa menghilangkan asam lambung ya, saya minum dan itu memang betul-betul sembuh total ya, itu.
Oke, dari saya sampai sini dulu. Mungkin teman-teman harus yakin dengan metode yang teman-teman lakukan sekarang, tapi otomatis metodenya dilakukan dengan benar, dengan disiplin. Yakinlah, cepat atau lambat dengan sabar, dengan disiplin teman-teman akan sembuh. Oke, selamat pagi teman-teman.